untuk langsung memulai acara, saya persilakan untuk Pres Santi dari Rotary Club Kali Asin Surabaya untuk memulai obrolan kita. Saya siapkan share screen untuk diskusi topiknya resilience. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya CP Hendrik. Senang sekali saya bersama teman-teman malam ini bisa diskusi ya. Jadi mungkin ini formatnya lebih ke diskusi aja ya, kita saling belajar gitu. Jadi apa yang saya bicarakan di sini adalah based on berdasarkan apa pengalaman sehari-hari, kemudian pengalaman saya di dunia kerja yang saya geluti saat ini ya. Oke, saya berharap ini juga interaktif, kita bisa ngobrol, kita bisa saling sharing. Silahkan CP Hendrik, terima kasih. Baik, jadi temanya malam ini kita ngomong masalah resilience gitu ya. Jadi bagaimana kita mempunyai mental, kita mempunyai sikap, kita menjadi pribadi yang resilience, terutama di masa-masa sulit saat ini di era pandemi gitu ya. Kira-kira teman-teman, silakan next. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut mengenai resilience gitu ya, mungkin ada teman-teman yang mau share gitu ya, kira-kira udah pernah belum dengar kata resilience atau pernah berdiskusi juga sebelumnya mengenai resilience gitu ya, karena resilience ini adalah kata-kata yang menurut saya sekarang ini cukup banyak jadi topik pembicaraan, cukup banyak diucapkan gitu ya, ada resilience people, ada resilient leader gitu. Kira-kira ada nggak teman-teman yang mau berpendapat apa sih itu resilience? Silahkan. Ya, memang ini kata yang kira-kira ini sering kali muncul ya. Iya, betul. Dalam situasi COVID ini dia muncul. Mungkin ya, saja betul. Dalam bayangan saya bisa jadi itu dia seperti apa ya. Kalau di olahraga itu ada istilah, kalau kita main sepak bola zaman dulu itu dia bilang pelatihnya bilang punya ausdauer, istilah dalam bahasa Belanda ya. Itu ausdauer itu daya tahan bermain. Daya tahan. Iya. Ya saya tidak terlalu tahu sih, cuma. Iya. Salah satu elemennya resilience itu memang daya tahan, daya juang gitu ya Pak CP Hendrik ya. Mungkin kira-kira maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, resilience itu diterjemahkan dengan kata tangguh ya. Tangguh, ulet gitu. Resilience itu seperti itu, teman-teman. Jadi pemimpin yang tangguh, orang yang tangguh. Tapi itu secara harafiah bahasanya. Tentunya mohon maaf, saya boleh stop sebentar. Ini ada adzan biar nggak terinterrupt. Boleh stop sebentar ya? Saya mute sebentar ya, CP ya. Anda di mana saja berada, kita lagi ngobrol ya dengan Pres Santi ya dari Surabaya, dan topik kita menarik ini, istilah yang sering kita dengar terakhir ini tentang resilience ya. Bisa mau dilanjut silakan. Baik, terima kasih CP Hendrik. Jadi teman-teman di Waingapu, para fellow Rotarian di Waingapu, mungkin saya tunjukkan satu gambar ya, gini ya. Jadi kalau teman-teman lihat gambar ini, kira-kira apa ya yang terpikir di pikiran teman-teman? Apa yang muncul kalau melihat gambar ini, kira-kira apa? Siapa yang mau discuss? Yuk kita saling berinteraksi, saling mungkin ada komen, lihat ini ada tumbuhan gitu ya, yang tumbuh, dia nggak tumbuh di tanah yang gembur, permukaan tanahnya pun dikit banget gitu ya, dia tumbuhnya kayak di beton gitu. Kalau kita lihat gambar ini, kira-kira apa ya persepsi dari teman-teman muncul melihat gambar ini? Kok bisa ya? Iya, ini di aspal ya. Di aspal, betul. Iya. Ya, ada tanaman yang bisa tumbuh walaupun ya situasinya, lingkungannya kurang
kurang memadai ya, kurang mendukung. Iya, betul banget ya Pak ya. Mohon maaf dengan Rotarian Ephraim ya. Oke, Ephraim. Ya, Rotarian Ephraim itu betul banget ya. Kalau kita lihat ini sesuatu yang nggak wajar gitu ya. Tanaman itu lazimnya tumbuh di tanah gitu ya, permukaan tanah yang banyak tanahnya, kemudian mungkin yang basah, yang gembur gitu dia tumbuh subur. Tapi kalau kita lihat di sini, walaupun dia tumbuh istilahnya ini di apa ya, di beton, di semen, mungkin tanahnya juga cuma dikit banget dan resapan airnya juga minim banget. Tapi kita lihat tanaman ini bisa tumbuh dengan subur, bahkan akarnya sampai keluar. Inilah yang dinamakan resilience, di mana kita berada dalam situasi yang tidak kita harapkan. Dia tumbuh, harapannya adalah di atas permukaan tanah yang subur, gitu ya, tanahnya gembur. Tapi dia berjuang, dia resilience, dia tangguh, dia tetap berjuang dan dia tetap fokus pada tujuannya, yaitu dia harus hidup dan dia harus tumbuh subur. Ini yang dinamakan resilience. Dalam situasi yang tidak kita harapkan, dalam situasi yang tidak enak, dalam situasi yang susah, dalam situasi yang sangat tidak kita hendaki, tapi kita tetap mempunyai daya juang. Kita fokus kepada tujuan kita, dan kita tidak melihat problem itu terjadi, tapi bagaimana kita terus berjuang, kita terus melawan ya, dan kita terus bertumbuh. Itulah resilience, ulet tangguh. Pemimpin yang resilience adalah pemimpin yang tangguh. Dalam situasi apapun, dalam situasi yang tidak enak, dalam situasi yang tidak menguntungkan dia, tapi dia tetap terus maju, tetap terus fokus untuk meraih apa yang diinginkan. Kira-kira gambarannya dari contoh gambar itu, inilah resilience. Silahkan ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan gitu ya, atau ada yang mau didiskusikan, kita langsung aja, jadi bisa interaktif discussion kita malam ini. Baik, resilience, nah ini diartikan ya, able to be happy or successful again after something bad has happened. Jadi kita tetap happy, kita tetap berjuang, kita tetap meraih kesuksesan kita, walaupun sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi. Jadi bukannya kita ada situasi yang buruk, kita semakin terpuruk, tetapi kita tetap berjuang, kita tetap happy, kita tetap positif. Itu resilience. Tending to recover from adjust easily to misfortune or change. Kita tetap bisa adjust dengan mudah terhadap situasi-situasi yang tidak diinginkan. Jadi ini adalah sifat atau sikap yang sangat kita perlukan dalam situasi yang sangat tidak kita inginkan. Siapa sih di dunia ini yang tiba-tiba kita ketiban pandemi gitu ya, yang merubah semua pola hidup kita. Kita nggak nyangka dulu kita sebagai makhluk sosial itu, apalagi orang Indonesia itu istilahnya mereka punya budaya komunal. Orang Indonesia itu sangat senang kumpul-kumpul gitu ya, sangat seneng ngobrol ketemu. Kalau ada acara keluarga, aduh tuh bejibun yang datang gitu. Bener nggak Pak ya? Jadi masyarakat komunal tahu-tahu nggak boleh ketemu orang. Lebaran biasanya kita seneng nih ketemu saudara-saudara gitu, anak-anak kecil happy mau dapet duit nih dari yang lebih tua gitu ya, atau Chinese New Year. Ternyata kita cuma bisa bersalam-salaman melalui online. Hal yang seharusnya nggak lazim kita lakukan gitu ya. Tapi kita tidak bisa berbuat apapun selain ya sudah, kalau kita mau selamat ya harus patuh dengan prokes gitu ya kira-kira. Jadi seperti itu. Jadi let it something bad happen, tapi kita tidak boleh larut dalam situasi itu. Kita harus cepat bangkit, kita harus cepat beradaptasi ya. Jadi itu resilient, menjadi orang yang tangguh. Permasalahannya adalah bagaimana supaya kita bisa jadi resilient people, bagaimana kita bisa menjadi resilient leader, how to, apa sih kira-kira yang diperlukan supaya kita jadi orang yang tangguh gitu ya. Nah, ini ada ciri-ciri dari orang resilience yang mungkin saya bisa sharing ke teman-teman semua ya. Oke, nah ini ada karakteristik of resilient people, bagaimana menjadi orang yang tangguh gitu ya. Jadi ada 5 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang yang tangguh atau resilient people. Yang pertama, kita harus punya sense of control ya.
Dalam hidup kita itu ada namanya circle of control dan circle of problem. Ada area yang bisa kita kontrol, ada area yang tidak bisa kita kontrol. Kemana kita harus fokus? Kita harus fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol, teman-teman ya. Kita nggak bisa ngontrol. Pandemi ini happen, ya. Kita nggak bisa melawan pandemi ini, karena ini sudah given. Kita nggak bisa kontrol. Supaya kita tetap happy, supaya kita tetap dalam tanda petik hidup kita waras, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mengontrol mindset kita. Ya, kita nggak bisa ngontrol pandemi terjadi. Apa yang bisa kita kontrol? Kita harus berdamai dengan pandemi. Kita harus menerima situasi ini. Ya, kita harus melihat sisi positifnya. Jadi apa? Misalnya, oke, yang bisa kita lakukan saat ini adalah kalau kita nggak boleh ketemu orang, kita nggak boleh datang ke tempat kerja, kita harus stay home. Kita melakukan hal-hal yang positif ketika kita di rumah. Misalnya, sekarang banyak tren ya di masa pandemi. Ini ternyata orang itu banyak jadi suka tanaman. Mereka melampiaskan stresnya dengan tanaman. Atau ibu-ibu pada suka baking. Sekarang banyak banget ibu-ibu yang memulai usaha baking dari rumah gitu ya. Itu namanya kita fokus ke circle of control. Ekstrim. Siapa yang bisa mengontrol kalau harga BBM naik? Nggak ada yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Behavior kita, perilaku kita. Bagaimana kita bijak menggunakan bahan bakar. Bagaimana kita bijak mengatur rute kita supaya bahan bakar kita nggak boros. Yang ada apa? Kita accept. Dan yang kita adjust yang bisa kita kontrol dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Yang kedua adalah orang yang tangguh atau orang resilience itu adalah orang yang mempunyai problem solving skill. Teman-teman, inti dari area ini adalah kita akan bisa menyelesaikan masalah kalau kita exactly tahu masalahnya apa. Kadang-kadang kita nggak tahu masalahnya, tapi kita sok tahu menyelesaikan masalah. Ya, misalnya dalam kehidupan saya sehari-hari, aduh kita punya target bulanan. Bulan ini kita nggak achieve. Yang ada apa? Oh iya, karena apa? Karena situasi makroekonomi lagi pandemi gitu. Nah, pandemi sih pandemi, tapi kan kita nggak mau gaji kita dipotong. Perusahaan harus running bisnisnya gitu ya. Kita harus cari permasalahannya. Oh, ternyata permasalahannya, kenapa kita nggak achieve target? Ternyata kita ini kurang orang. Ada pengurangan jam kerja, jadi productivity turun. Nah, apa yang harus kita lakukan nih? Apakah kita harus menambah orang, atau kita naikin productivity-nya? Jadi kita bekerja di jam-jam yang efektif gitu ya. Atau kita pikirkan cara, kalau orang tidak mau ditemui di pandemi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita lebih aktif melakukan telemarketing saat ini? Atau mungkin kita switch target kita, jangan di ini ya, jangan di stretch di bulan-bulan Maret. Mungkin nanti 3 bulan lagi kita coba stretch target kita dengan strategi yang berbeda. Jadi kita harus exactly mengetahui apa permasalahan sehingga kita bisa berpikir untuk mencari solusinya ya. Jangan fokus ke problem, fokus ke solusi. Strong social control. Nah, ini menurut saya sangat penting ya, teman-teman sekalian ya, fellow Rotarian. Dalam hidup kita, apa yang bisa kita kontrol saat ini? Contoh, bagaimana kita bijak menyaring informasi. Apa yang terjadi kalau tiap hari kita baca sosmed, isinya akun-akun yang isinya menghujat orang? Akan jadi apa kita? Akan jadi orang yang pemarah, akan jadi orang yang negatif. Kerjaan kita cuma mencari kata-kata kasar atau kata-kata apa yang bisa jatuhin orang. Kita harus kontrol sosial, lingkungan sosial kita itu adalah orang-orang positif, orang-orang yang encourage kita untuk maju. Ya, jadi dalam dunia sales di tempat saya selalu bilang, selalu berusaha meletakkan lingkungan kita di tempat yang positif. Orang yang nggak perform salesnya pasti akan cenderung berkumpul dengan orang-orang yang nggak perform. Kenapa? Karena di lingkungan itu dia diterima. Ya iyalah kita nggak achieve target karena situasi ekonomi lagi jelek. Selalu ada excuse. Nggak apa-apalah kita nggak achieve target, udah santai aja toh kita juga nggak dipecat. Apa jadinya kalau kita tiap hari berkumpul sebagai seorang sales dengan orang-orang yang nggak achieve? Ya, ada pepatah mengatakan,
burung-burung yang sejenis itu akan berkumpul di ranting yang sama. Orang-orang yang berpikir positif, orang-orang yang berpikiran maju, pasti akan berkumpul dalam lingkungan yang sama. Orang-orang yang hidupnya ngeluh, komplain aja, pasti juga ngumpulnya dengan orang seperti itu. Nggak maju-maju kita. Pilih teman-teman yang selalu memberikan feedback positif, yang selalu mengencourage kita. Saring informasi. Saring kalau kita nonton YouTube, nonton yang bermanfaat. Tiap pagi saya selalu usahakan ya sehabis saya ibadah, saya mendengarkan apa cerita-cerita agama sedikit tapi yang ringan. Dan kalau saya mau ada meeting dengan tim saya selalu cari itu Renal Kasali, Helmi Yahya, itu kan ringan ya, tapi memberikan insight kepada kita ketika kita berbicara dengan orang. Jadi kita punya bobot gitu ya. Itu yang ketiga. Jadi pintar-pintarlah mengontrol ya di mana kehidupan sosial kita. Informasi apa yang kita baca gitu ya. Kemudian mengidentifikasi diri kita sebagai survivor, sebagai seorang pejuang, bukan sebagai seorang victim. Ya, fellow Rotarians, apa jadinya kalau kita itu selalu menganggap diri kita sebagai korban? Secara tidak langsung kita mengidentifikasikan diri kita sebagai orang yang lemah. Oh iya, dan selalu istilah anak muda keren sekarang itu playing victim. Ya udahlah, itu memang aku kok, aku yang jadi korban. Itu secara tidak langsung kita meletakkan diri kita di posisi yang lemah. Tapi kalau kita sebagai survivor, kita pejuang, kita akan selalu fight gitu ya. Kalau ada masalah, oh masalah ini aku harus berjuang untuk tetap maju. Aku harus berjuang untuk mencapai tujuanku. Aku adalah survivor. Ya, jadi jangan selalu meletakkan diri kita sebagai korban, sebagai orang yang lemah. Being able to ask for help. Nah, ini juga penting ya, fellow Rotarian. Kita selalu, dalam hidup kita, dalam dinamika hidup kita itu tidak selalu hidup kita happy. Kita itu dibesarkan dan dikuatkan oleh masalah, ya. Masalah itu akan membuat kita kuat, apalagi kalau masalah datang bertubi-tubi. Tidak dosa kalau misalnya kita ada masalah, atau kita misalnya ada hambatan, kita asking for help. Supaya kita nggak stres, sharing, ya. Kalau fellow Rotarian lihat akhir-akhir ini dalam kehidupan modern banyak sekali ya anak-anak muda yang bunuh diri gitu ya, berita bunuh diri itu sering banget gitu ya. Nah mungkin ini mereka tidak punya yang namanya karakter untuk asking for help. Bahkan tidak dosa kok kalau misalnya kita merasa punya masalah, punya beban mental yang berat, kita asking for help kepada profesional, kepada psikolog, kepada psikiater, supaya kita tetap jadi orang yang kuat, jadi orang yang tangguh. Kira-kira 5 hal inilah yang bisa membangun karakter kita untuk menjadi resilient people atau orang yang tangguh. Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau didiskusikan nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau sharing? Ya, Bu, ya bisa bisa dijelaskan lagi yang nomor 3 itu tentang social baiknya control. ada kontrol yang kuat, kontrol sosial yang kuat. Apa sebenarnya yang bagaimana dijelaskan itu lagi? Oke, baik. Jadi gini, strong social control ya. Supaya menjadi orang yang kuat, supaya menjadi orang yang tangguh dalam kehidupan sosial, ini istilahnya ya, gampangnya kita harus pandai-pandai memilih siapa teman kita. Kita harus pandai memilih dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Orang-orang yang selalu mengencourage kita untuk maju. Jika kita misalnya berada dalam titik paling lemah, orang yang selalu mensemangati kita. Jangan meletakkan diri kita berada dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang selalu excuses gitu ya. Dan biasanya orang-orang yang lemah itu senang berada di lingkungan seperti itu. Jadi orang-orang yang putus asa ya, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang putus asa. Seperti itu ya. Itu kalau misalnya lingkungan pergaulan sosial kita. Yang kedua yang paling penting, kita harus pintar-pintar menyaring semua informasi yang kita baca, Pak. Ya. Jadi misalnya sosial media,
Apa jadinya kalau kita misalnya baca tiap hari ada akun yang isinya mencela atau menghujat gitu ya, menghujat pemimpin gitu ya, kemudian menjelek-jelekan satu sama yang lainnya, itu akan membuat pikiran kita jadi negatif ya. Kalau pikiran kita negatif, output kita juga negatif. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak punya semangat untuk maju, akan tertanam di mindset kita, dan kita akan jadi orang-orang yang tidak mau maju juga, akan selalu excuse, patah semangat, menyalahkan keadaan, seperti itu Pak kira-kira. Jadi bagaimana kita memberikan kontrol kepada diri kita berada di lingkungan sosial yang positif, membaca hal-hal yang positif, menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya negatif. Seperti itu Pak kira-kira Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan cukup menjelaskan. Ya. Saya ingin juga ikut dalam diskusi ini, Presanti ya. Jadi saya rasanya karena saya ikut dalam dua situasi sulit begini. 98 itu kan krisis moneter yang ngeri sekali. Ya. Betul. Nah kita mengalami itu mungkin usia produktif kita ya Pak ya. Ya. Kemudian sekarang juga berarti ya. Tapi kelihatannya sekarang ini lebih berat. Sehingga istilah resilience ini dan yang lain-lain itu muncul ya. Kalau 98 itu kan nilai rupiah kita seperti itu gitu ya, dan seterusnya. Tapi rasa-rasanya atau karena mungkin waktu itu saya misalnya belum terlibat dalam usaha atau bisnis, dari kok berat sekali yang sekarang gitu, sehingga pembicaraan tentang resilience ya, daya tahan, tangguh itu jadi hal yang sebenarnya harus kita dapat gitu, Presanti. Ya, saya setuju tuh, Pak Hendrik. Kalau kita CP Hendrik, kalau kita ke tahun 98 itu, saya itu ingat banget ya. Jadi itu usia produktif kita ya. Saya waktu itu umur berapa ya? 22 atau 23 ya. Jadi ini boleh cerita sedikit ya Pak. Waktu itu saya itu kerja. Waktu itu ada airline namanya Sempati Air. Ya. Bapak mungkin tahu ya Pak ya. Tahu. Nah, saya tuh dulu kerja di situ. Tahu-tahu kita itu, Sempati Air tuh menurut saya juga tempat kerja yang enak ya waktu itu ya, karena kita fasilitasnya oke banget gitu ya. Tahu-tahu krisis 98 kita di PHK di usia produktif gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya membedakan krisis 98 dengan krisis kita di 2020 pandemi ini? Kalau krisis tahun 98 itu masalahnya masalah moneter Pak. Benar Kak, utang luar negeri kamu numpuk ya, nilai dolar tiba-tiba saya ingat tuh dari 2.000 rupiah sampai ke 15.000, ingat ya, Nah masalah moneter diselesaikan dengan masalah moneter selesai, IMF datang masalah kita selesai. Kalau pandemi ini masalahnya kita itu uncertain banget dalam situasi yang tidak menentu. Kita itu melawan virus gitu ya, yang tidak kita lihat gitu ya, dan virusnya ini bermutasi terus. Masalahnya masalah kesehatan. Jadi memang beda sih Pak kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau masalah moneter ya udah gitu, IMF datang semua beres. Tapi kalau sekarang kita tahu Maret 2020 varian B1 ya kalau nggak salah ya. Varian B1 kita rileks sampai bulan September, Oktober kita rileks ya Pak ya. 2020 itu mungkin kita rileks sampai bulan September ke belakang kita rileks ya. Kita udah mulai ada acara-acara gitu ya. Kemudian dimulai bulan 2021 Juli, nah tuh kita setelah kita rileks, kita nggak waspada lagi, ternyata tahu-tahu varian Delta masuk. Ngamuknya setengah mati, dan kita nggak nyangka ya. Maksudnya kita nggak nyangka ternyata impact dari varian Delta itu luar biasa sekali Pak ya. Jadi itu lebih banyak memakan korban gitu ya. Nah, harapannya setelah kita ada vaksin kedua gitu ya, bahkan setelah ada booster kita rileks, kita udah walaupun ternyata ada Omikron walaupun istilahnya impact-nya tidak terlalu parah seperti varian Delta, tapi penularannya katanya 500 kali lebih cepat ya. Saya ini juga habis baru isoman nih Pak, kemarin juga kena, tapi memang
mild symptom ya, gejalanya nggak terlalu berat karena mungkin kita sudah booster gitu, jadi kayak orang flu, kayak flu 3 hari, setelah itu seger lagi gitu ya. Nah ini situasinya nggak menentu. Sekarang ada lagi katanya mutasi baru, son of Omicron katanya. Penularannya lebih cepat lagi. Aduh, kita nggak selesai-selesai. Tapi saya rasa pemerintah akan sudah mulai memasuki endemi ya Pak ya. Endemi ya betul. Akan menuju ke situ. Ya. Akan menuju ke endemi. Ya. Kalau kita lihat sekarang batasan-batasan ya mulai udah dilonggarkan. Jadi kalau kita lihat kemarin Pak Luhut sudah mengumumkan tidak perlu lagi PCR kalau kita mengadakan perjalanan darat, laut, udara asalkan sudah vaksin 2 kali atau sudah booster gitu ya. Kemudian pelaku perjalanan luar negeri juga tidak perlu karantina terlalu lama. Ya mudah-mudahan lah pada akhirnya kita juga berdamai dengan pandemi ya Pak ya. Ya, tetapi memang dampak secara ini kalau menurut saya bukan hanya secara kesehatan tapi ekonomi, psikologis, sosial itu betul Pak. Jadi efek dominonya luar biasa ya Pak Hendrik ya. Itu ekonomi langsung terpuruk ya. Biasanya istilahnya gini Pak, kita prihatin juga ya dengan teman-teman yang mungkin pekerja lepas harian gitu ya. Karena memang akhirnya kan dikurangi juga Pak. Kalau kemarin saya tuh sempat jalan-jalan Pak ke mall ya di Sogo di Surabaya waktu zamannya varian Delta. Itu tokonya surep, dep store-nya itu jadi surem banget. Lampunya tuh mungkin nggak secemerlang biasanya. Terus yang jaga itu pramuniaganya itu untuk area anak-anak cuma 1 orang. Saya sempat ngobrol, Mbak ini yang jaga cuma 1. Iya Bu, kami sekarang cuma kerja seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali di shifting gitu. Mohon maaf Mbak, saya pengen nanya, itu impact nggak? Ya pastilah Bu, impact Bu, jadi gaji kita dipotong. Jadi mau nggak mau ya, kita harus punya sambilan gitu ya, kita harus berpikir untuk bagaimana kita menambah penghasilan di kantong yang lain, dia bilang gitu. Jadi memang sedih sekali ya Pak Henry, terus kita juga lihat banyak orang stres ya. Kita lebih stres rasanya. Ya, karena tidak bisa mau ketemu, mau paksa juga keluar, tapi mau ketemu saudara aja susah ya. Apalagi kalau misalnya ketemu orang tua kita yang mohon maaf sudah berumur gitu ya, kita jadinya harus jaga orang tua kita, udah nggak usah ketemu dulu gitu kan ya. Jadi ya banyak sekali, luar biasa sih pandemi ini menurut saya. Kalau dulu ini ya ngomong-ngomong di luar itu. Jadi banyak hal yang berubah nih ya. Kalau orang bank ngomongnya gini, kalau dulu kita punya aset gitu ya, kita punya rumah banyak, punya apartemen banyak, itu jadi aset kita ya, istilahnya jadi. Tapi di masa pandemi, apartemen nggak laku Pak, nggak ada yang mau tinggal nyawa di apartemen, ya kan Pak? Akhirnya aset itu jadi liabilities, jadi kewajiban. Yang ada kita nggak dapat uang setoran tiap bulan dari yang nyewa, yang ada tiap bulan kita bayar service charge gitu, jadi beban kita. Yang dulunya aset, akhirnya jadi beban, jadi kewajiban gitu ya. Harga properti juga turun gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang berubah dalam kehidupan kita dari pandemi ini. Ya, saya mau tanyakan tentang tadi karakteristik daripada orang yang tangguh itu ya. Tadi yang pertama itu kan ada sense of control ya. Jadi memang kadang-kadang ya kalau tiba-tiba ketumpuk beban yang berat itu memang ya kadang-kadang ya tadi ada yang bisa kita kontrol, memang ada yang tidak bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol juga kadang-kadang itu sangat, boleh dibilang itu sangat tipis ya, atau sangat minim ya. Bagaimana itu bisa membuat bahwa kita itu bisa benar-benar bisa mengontrol itu, yang tinggal yang kita bisa kontrol itu gitu. Iya, memang kadang-kadang ini ya Pak ya, kalau beban sudah terlalu berat tuh kadang-kadang kalau menghimpit tuh bisa bikin outputnya 2 ya, putus asa atau marah-marah ya Pak ya. Jadi ya itulah Pak, untuk menumbuhkan sense of control itu memang membutuhkan kedewasaan Pak CP Hendrik ya. Jadi itu tidak bisa, nggak bisa hari ini kita itu langsung jadi orang yang resilience, dapat masalah terus kita nggak marah-marah, nggak bisa. Itu dengan berjalannya waktu, dengan kematangan kita, dengan bagaimana kita menghadapi masalah. Kalau dulu masa muda
Kita misalnya dikatain orang atau dikritik mungkin senggol bacok ya Pak ya, nggak terima langsung dimarahin balik orangnya gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, kedewasaan kita gitu ya, tadi dengan didukung kita berada di lingkungan yang positif, saya rasa itu akan terbentuk. Sama kok, saya dulu juga gini Pak, saya dulu tuh orangnya tuh sangat ambisius ya, sangat ambisius. Kalau kerja saya nggak jadi nomor satu, saya harus jadi achiever, jadi achieve target. Tapi dengan bertambahnya usia, saya berpikir saya justru terbalik. Apa jadinya ya kalau saya ini jadi juara nomor satu terus, tapi saya nggak jadi orang yang bermanfaat. Lebih baik karena kalau kita istilahnya dalam tanda petik, dikasih ilmu, dikasih kelebihan, bisa menyerap ilmu ya dalam tanda petik misalnya orang yang pandai. Tapi kepandaian itu tidak dimanfaatkan, itu akan jadi kesombongan. Nah, kesombongan inilah yang membunuh kita. Kesombongan ini yang akan membuat kita akhirnya salah satunya tidak bisa berpikir logik gitu Pak. Kira-kira begitu Pak. Jadi memang sense of control itu harus diasah Pak, untuk lebih bijak melihat hal-hal yang bisa kita kontrol. Ternyata marah-marah, nggak ada juntrungannya itu juga nggak berguna, bikin kita cepet tua, bikin kita darah tinggi, Pak. Bikin keributan makin cepat muncul, Pak, ke kita, Pak. Kira-kira begitu, JP Ya, Hendrik. saya ingin yang keempat itu, identifying as a survivor, not a victim. Not a victim. Ya, jadi ini Pak, kita jangan kalau ada masalah itu selalu menempatkan diri kita sebagai korban gitu ya. Jadi saya ini korbannya pandemi. Jadi gara-gara pandemi saya jadi kehilangan pekerjaan. Itu kita menempatkan diri kita sebagai korban. Akhirnya apa? Kita lemah, kita nggak bangkit Pak. Tapi kalau misalnya, oh iya, sekarang ini lagi masa pandemi, saya kehilangan pekerjaan. Tapi yang ada apa? Oh, saya nggak boleh kehilangan pekerjaan ini. Karena apa? Saya tetap harus bekerja. Saya tetap harus survive dengan cara apapun. Karena apa? Ada 3 orang anak di belakang saya yang harus saya hidupi. Apa jadinya kalau saya jadi orang lemah? Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kita jangan menempatkan diri kita sebagai korban. Korban dari pandemi, misalnya. Saya korban dari keluarga broken home. Nggak kayak gitu cara berpikirnya. Jadi justru karena keluarga saya misalnya, saya berasal dari keluarga broken home, ya, tapi saya bersyukur, saya punya ibu yang membesarkan saya dengan luar biasa, menjadi role model saya, selalu mengatakan kepada saya, walaupun kita punya keterbatasan, tapi kamu harus belajar, kamu harus jadi anak yang rajin, kamu harus terus berusaha, karena yang bisa merubah nasib kamu itu adalah pendidikan. Misalnya seperti itu, Pak. Jadi jangan selalu menempatkan atau merasa diri kita korban dari semua yang ada kejadian dalam hidup kita. Ya, cari-cari alasan gitu ya, menyalahkan. Ya itu akhirnya playing victim ya istilahnya ya Pak ya. Akhirnya kita justru dengan merasa kita sebagai korban, secara tidak langsung kita menempatkan diri kita dalam posisi sebagai orang yang lemah, bukan pejuang, bukan survivor, bukan orang yang tangguh, bukan orang yang pantang menyerah gitu ya. Seperti itu Pak kira-kira. Baik. Nah mungkin supaya lebih jelasnya lagi, saya ada video yang bisa diputar nih Pak untuk untuk mengidentifikasikan lagi apa itu ya untuk resilience people. Ini ya saya bikin summary-nya. Oh sebentar. Ya, jadi sebetulnya pesan penting dari film itu adalah sebetulnya ketika kita menemukan satu alasan kenapa kita harus melakukan itu, sebetulnya kita itu sudah berada dalam sisi yang it's done gitu ya, itu sudah selesai. Kalau kita mengetahui apa tujuan kita akan terus berjuang untuk tujuan itu, dan itulah salah satu jalan untuk mencapai resilience gitu ya. Jadi sangat penting kalau kita melakukan sesuatu atau kita berada dalam situasi tertentu. Kenapa aku harus ada di sini? Kenapa aku harus bekerja keras? Dan kenapa aku harus menjadi yang terbaik gitu ya. Ketika kita sudah menemukan jawaban itu semua, percayalah bahwa kita itu tidak akan ada orang yang bisa menghentikan kita
apapun yang terjadi, sesuatu yang buruk yang terjadi, kalau kita sudah punya komitmen bahwa kenapa saya harus ada di sini, kenapa saya harus mengerjakan ini, dan kenapa saya harus jadi yang terbaik, itu pasti nggak ada. Jadi kalau misalnya kita desperate, kita nggak achieve target, tapi kita tahu kenapa aku harus jadi the best, karena aku saat ini aku pengen promotion tahun depan, dan ini adalah stairway to heaven, ini adalah jalanku untuk mencapai promotion itu. Kenapa saya harus bekerja keras? Karena saya bermimpi, anak saya harus mendapatkan pendidikan yang terbaik, ya. Jadi know our why itu akan mendrive kita untuk tetap fokus pada tujuan kita dan kita terus bekerja keras, gitu ya. Oke, silakan Pak, next. Ya, jadi ini terakhir saya tutup dengan quote gitu ya. Jadi resilient itu adalah menerima realitas yang baru dalam diri kita, walaupun itu tidak sesuai dengan harapan kita atau tidak seperti yang kita punya sebelumnya, tapi kita dapat fight it gitu ya. Kita dapat memperjuangkannya ya. You can do nothing but scream about what you have lost, or you can accept that and try to put together something that it's good gitu ya. Jadi kita akan terus jadi sebetulnya itu pilihan gitu ya. Apakah kita mau menyerah atau kita akan terus berjuang gitu ya, dan akan mendapatkan hal yang lebih baik. Kira-kira seperti itu Pak untuk resilience malam ini yang bisa saya share ke teman-teman. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi input yang baik bagaimana kita tetap menjadi pribadi yang tangguh gitu ya, terutama di masa pandemi yang penuh dengan situasi ketidakpastian. Seperti itu JP dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih untuk Santi ya. Saya langsung buka ruang diskusi nih. Mungkin masih ada kawan-kawan yang ingin langsung bertanya di ruang Zoom atau yang dari rumah. Kalau ada juga yang mau telepon ingin bergabung, nomor maximum terbuka. Silakan, Brother Ephraim, kalau mau ada hal yang mau didiskusikan. Tadi waktu ada film itu ada kata-kata yang muncul mengenai intan, suatu hal yang berharga ya, yang diamond kalau bahasa Inggrisnya. Intan ya, yang intan itu yang jadi bagus, jadi mahal, jadi indah karena mengalami ditempa ya Pak ya. Ya betul. Ya, maka saya kira benar ya bahwa bagaimanapun ada panas, ada tekanan, dipotong, digerinda, digosok, malah jadi indah ya, dan berharga mahal ya Pak ya, dan mahal ya. Baik, itu sangat baik. Ya, analogi yang bagus ya untuk berlian ya. Diamond itu ternyata prosesnya itu menyakitkan ya Pak ya. Dipotong, ditempa gitu untuk menjadi barang yang mahal gitu ya. Dan berharga. Setuju Pak Ephraim, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ephraim. Saya mau bertanya terkait dengan ini kan yang kita kejar ini kan tangguhnya. Kita ingin bisa resilience. Kalau kita masih di antara itu gimana ya untuk bisa mengejar atau menaikkan derajat atau statusnya, jadi itu benar-benar bisa tangguh gitu, bisa punya daya tahan yang kuat untuk menghadapi situasi ini. Karena saya juga ya kita berharap bisa cepat ini situasi selesai ya, tapi kalau dia tarik ini, aduh, ini kita ngomong pandemi nih ya Pak ya. Iya, karena saya baca tadi sore ada yang bilang lagi Omikron siluman lagi, ada istilahnya begitu. Aduh. Yeah. Ya, itu di berita dari sebuah kantor berita di Jakarta itu menulis begitu. Jadi ini apa lagi begitu ya. Padahal kita berharap sesuai dengan target pemerintah ini kan sudah mulai dilonggar-longgarkan gitu. Ya ini kita dalam situasi belum sepenuhnya tangguh, itu bagaimana menaikkannya bisa jadi tangguh benar itu. Ya, jadi sebetulnya Pak, balik lagi ya, bahwa tujuan kita kan kita menjadi umat yang survive Pak dari pandemi ini. Ya. Betul nggak Pak?
Ya. Kita kan bagaimana kita menjadi orang yang terselamatkan dari pandemi ini. Makanya ya itu tadi saya bilang, bagaimana caranya kita tetap waras, ya kita harus memanage pikiran kita, Pak. Jadi secara fisik kita harus patuhi prokes ya, mau nggak mau. Kalau dulu nggak suka pakai masker, pengap ya, mau nggak mau kita harus pakai masker gitu ya. Mau nggak mau kita harus patuh, tidak boleh berkerumun, ya udah kita harus mengurangi sosialisasi pertemuan kita dengan orang gitu ya. Kemudian tadi kita juga untuk menjaga supaya kita jadi orang yang survive gitu Pak, orang yang tangguh di masa pandemi ini, ya kita harus menyaring berita-berita yang harus kita baca, kontrol terhadap kehidupan sosial kita Pak, gitu ya. Kemudian kita fokus kepada hal yang bisa kita kontrol. Misalnya, misalnya pandemi ini impact ya tadi kata CP Hendrik ke perekonomian kita ya Pak ya. Jadi bisnis juga going down gitu ya. Tapi sekarang bagaimana kita melihat opportunity gitu ya. Dalam masa pandemi ini ada loh bisnis yang survive bahkan justru mendapatkan cuan yang bagus. Misalnya apa? Bisnis transportasi atau bisnis forwarding atau bisnis kurir pengiriman. Itu sekarang nyetak duit tuh Pak, ya kan? Karena orang sekarang belinya online semua. Perusahaan farmasi, siapa sekarang? Orang perempuan kayaknya daripada kita beli baju, kita beli kosmetik yang mahal-mahal, kayaknya kita lebih prefer beli vitamin ya Pak ya. Iya kan? Produk-produk makanan sehat. Nah itu teman saya Pak, dia itu terkena di layoff dari perusahaannya, terkena PHK, dan dia itu coba ini Pak, coba menekuni hidroponik, karena nggak butuh biaya mahal, lahan juga nggak butuh gede, itu omsetnya sekarang sampai 25 juta loh Pak. Karena sekarang orang nggak mikir, yang penting saya beli makanan sehat, bener nggak Pak? Itu, jadi ya kita harus selalu melihat, kita harus menanamkan bahwa kita harus survive, menjadi orang yang survive dalam masa pandemi ini, dalam segala hal gitu ya, dan kita harus selalu melihat opportunity Pak, selalu ada opportunity dalam setiap kesulitan. Ya, baik. Terima kasih banyak ini Pres Santi ya sudah bawa kita dalam diskusi ini. Kalau masih ada yang mau didiskusikan silakan, tapi kalau tidak silakan mungkin ada bagian terakhir ya yang mau disampaikan oleh Pres Santi ya dalam diskusi malam ini, silakan sebelum saya tutup acara ini. Ya, harapan saya untuk teman-teman di Waingapu, Waingapu itu indah ya kotanya ya. Waduh, itu termasuk ini ya, termasuk salah satu most desired destination, orang-orang pengen ke sana semua. Itu jadi Pak Efrem punya latar belakangnya itu salah satu kampung. Makanya dari saya juga lihat Pak Efrem, aduh kayaknya pengen banget, apalagi sekarang udah nggak pakai PCR ya mau ke sana ya. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa menjadi orang yang resilient, kita bisa menjadi orang yang tangguh, kita fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita mengasah diri kita menjadi orang yang punya kontrol yang bagus terhadap diri kita gitu ya. Kita memanage pergaulan sosial kita tetap positif, menyaring berita-berita gitu ya. Dan sekali lagi selalu ada alasan dalam diri kita untuk tetap berjuang dan menjadi yang terbaik. Itu yang menjadi value dalam diri kita. Terima kasih teman-teman semua, sehat, sukses, dan selalu bahagia dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pres Santi. Kawan-kawan di Zoom ada. Pres Santi, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.